sementara itu saudara, sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar sudah mengesahkan sejumlah rancangan kanun atau rakan. Rakan yang disahkan terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertambangan, pajak, syariat Islam hingga kesejahteraan anak yatim piatu dan fakir miskin. Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali menyampaikan DPRK Aceh Besar telah mengesahkan sejumlah rancangan kanun rakan dalam periode 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, DPRK Aceh Besar telah mengesahkan rancangan kanun Kabupaten Aceh Besar tentang perubahan atas Kanun Kabupaten Aceh Besar nomor 6 tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Montala dan rancangan Kanun Aceh Besar tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kemudian rancangan Kanun Aceh Besar tentang pendidikan dan pembinaan karakter anak. Kemudian rancangan Kanun Kabupaten Aceh Besar tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta rancangan Kanun tentang pengelolaan barang milik daerah. Pada tahun 2020, DPRK Aceh Besar mengesahkan rancangan Kanun tentang pemerintahan kampung, rancangan kanun tentang perubahan atas Kanun Kabupaten Aceh Besar nomor 6 tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan bebatuan. Selanjutnya DPRK Aceh Besar juga mengesahkan Rakan Aceh Besar tentang perubahan kedua atas Kanun Kabupaten Aceh Besar nomor 10 tahun 2010 tentang restribusi pelayanan tera dan tera ulang, serta Rakan Aceh Besar tentang perubahan kedua atas Kanun Kabupaten Aceh Besar nomor 5 tahun 2011 tentang pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame. DPRK Aceh Besar juga mengesahkan rancangan Kanun Kabupaten Aceh Besar tentang penyelenggaraan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Aceh Besar dan rancangan Kanun Kabupaten Aceh Besar tentang penanganan dan perlindungan anak yatim piatu dan fakir miskin dalam Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya rancangan Kanun Kabupaten Aceh Besar tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan rancangan Kanun Kabupaten Aceh Besar tentang restribusi pelayanan kesehatan. DPRK Aceh Besar telah menyusun beberapa agenda kerja untuk setiap bidang tugas. Yang pertama adalah fungsi legislasi. Pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 ini melanjutkan penyelesaian prolegda tahun 2022. Sejumlah rancangan kanun sedang dalam pembahasan pada pembicaraan tingkat pertama. Penyelesaian pembahasan rancangan kanun prolegda tahun 2022 agar dapat menjadi perhatian bersama antara DPRK Aceh Besar dan pemerintah daerah. Karena hal tersebut akan menjadi salah satu tolak ukur rakyat dalam menilai kinerja program legislasi daerah. Sebuah rancangan kanun merupakan upaya dalam pembangunan hukum daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum daerah untuk dapat menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap masyarakat Aceh Besar, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, pembentukan kanun melalui pembahasan antara DPRK dan pemerintah daerah agar dapat mengupayakan norma hukum yang selaras dengan Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebutuhan hukum atas sebuah kanun sangat ditentukan oleh tuntunan perkembangan zaman serta dinamika politik. Pada tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar juga telah mengesahkan rancangan Kanun Kabupaten Aceh Besar tentang sistem pendidikan terpadu, kemudian rancangan Kanun tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Aceh Besar pada perseroan terbatas Bank Aceh Syariah, dan rancangan Kanun Kabupaten Aceh Besar tentang satu kampung, satu hafiz Kabupaten Aceh Besar. Untuk mendorong pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan PAD, DPRK Aceh Besar akan membahas rancangan kanun tentang perusahaan daerah terkait pengelolaan pasar. Waktu dekat ini di pembukaan masa persidangan ketiga ini, dan di fungsi pengawasan tentunya kita ingin sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati tadi, sinergis dan kolaborasi ini adalah suatu hal yang sangat penting. Kita mendorong pemerintah daerah hari ini supaya lebih bertransformasi, artinya bisa bekerja dengan cara-cara model baru.
sehingga kita berharap ada peningkatan untuk mengungkit PAD Aceh Besar dalam kondisi fiskal yang sangat sulit hari ini. Dan tentunya gaya-gaya lama ini kok tetap dipertahankan, maka PAD-nya pun akan dapat hasil yang sama. Oleh karenanya inovasi dan transformasi di era digitalisasi dan teknologi ini sangat kita harapkan. Dan PAD menjadi tumpuan kita. Makanya ke depan salah satu rancangan kanun yang akan kita coba analisa, kita bahas terkait dengan perusahaan daerah, khususnya pengelolaan pasar, khususnya pasar Lambaru. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.